Mobil siapa? Mobil saya. Kok emang tentara? Iya, kenapa? Oh, anggota aktif. Serius, Bang. Kenapa? Serius aktif. Mana coba itu ID card? Hak apa lu tanya gua? Lah, apa coba mana ID card? Yang boleh tanya gua tuh polisi militer. Nah, mana abang itu ID cardnya? Dia ngaku anggota ini. Ngaku anggota. Abang ngaku anggota, kurekam. Ada bilang anggota. Kurekam. Abang bilang anggota. Ada SIM. Anggota. Abang ngaku anggota tadi. Bukan anggota gua. Oh, abang ngaku anggota. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris bin Arif dari Forum News Network. Video tadi, sebagian besar dari Anda pasti sudah menonton, karena video itu memang viral dalam beberapa hari belakangan ini. Jadi di video tadi, bagaimana seorang warga sipil menggunakan mobil militer, tepatnya mobil polisi TNI Angkatan Darat, polisi militer TNI Angkatan Darat, untuk beli nasi bungkus di pinggir jalan. Nah, rupanya ada seorang wartawan yang curiosity-nya langsung muncul gitu. Karena bagaimanapun juga penampilan si pengguna mobil dengan plat mobilnya, juga warna mobilnya ini tidak matching gitu. Ada seorang sipil dengan fisik yang sudah lumayan tua dan menggunakan mobil dinas TNI Angkatan Darat. Jadi ketika kemudian seperti digambar tadi, ketika kemudian ditanya, dia mengaku sebagai perwira TNI aktif. ini pangkal mulanya dan kemudian video ini jadi viral. Coba kita tonton videonya berikut ini lebih lengkap. Orang warga Cina yang sudah berumur memakai mobil dinas tentara. Belanja ke rumah makan Wita Ubacaan Bandar Selatan nomor 16. Pak, Kenapa? mobil siapa? Mobil saya. Kok emang tentara? Iya, kenapa? Oh, anggota aktif. Serius, Bang. Kenapa? Serius aktif. Mana coba itu ID card? Hak apa lu tanya gua? Lah, apa coba mana ID card? Yang boleh tanya gua tuh polisi militer. Nah, mana abang itu ID cardnya? Dia ngaku anggota ini. Ngaku anggota. Abang ngaku anggota, kurekam. Ada bilang anggota. Kurekam. Abang bilang anggota. Ada SIM. Anggota. Abang ngaku anggota tadi. Bukan anggota gua. Oh, abang ngaku anggota. Kurekam ku video, Bang. Kurekam ku video. Kami dari wartawan, Bang. Kami wartawan. Makan dulu. Iya. Saya bukan anggota. Iya, abang tadi ngaku anggota. Ada di video saya. Bukan. Ada video saya kok. Abang nggak bisa bercanda. menghindar. Saya bercanda. Kok bercanda? Enggak. Ini mobil dinas yang dipakai orang sipil. Nggak boleh itu, Bang. Yang bilang siapa? Nah, itu undang-undang. Saya anak sekolah. Surat apa? Surat apa, Bang? Surat apa? Surat apa? Nah, setelah video ini viral, kemudian menjadi geger. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat bergerak dengan cepat dan kemudian diketahui bahwa mobil itu memang disalahgunakan oleh seseorang. Orang itu namanya Suherman Winata alias Ahon. Ada yang nyebut juga Ahong, tapi ada juga dalam versi Polisi Militer TNI Angkatan Darat itu Ahon namanya. Jadi Ahon ini memang tidak berhak menggunakan mobil tersebut karena mobil tersebut ternyata terdaftar seorang pensiunan polisi militer atau pensiunan kolonel CPM, jadi Bagus Heru Sucahyo. Memang kemudian bagaimana mungkin mobil yang dipakai oleh purnawirawan CPM ini kemudian digunakan oleh seorang Ahon. Kalau lihat profilnya, Ahon ini kira-kira masuk dalam kualifikasi
cukong, tapi cukongnya cukong kelas teri. Kalau nyebut cukong, Anda tentu ingat dengan Kolonel Rahmat Suhaji yang pekan ini juga videonya sangat viral. Dalam video tersebut, kolonel di TNI Angkatan Laut tersebut menyatakan bahwa banyak sekali pejabat dan pejabat TNI yang sudah dikendalikan oleh para cukong. Nah, salah satunya tentu saja si Suherman Winata alias Ahong ini. Nah, dari hasil penyelidikan dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat kemudian didapati beberapa fakta sebagai berikut. Pertama, bahwa benar kendaraan Toyota Fortuner warna hijau Army nomor register 3688-34 adalah nomor registrasi Puspomat atau Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Namun kendaraan tersebut bukan merupakan kendaraan organik Puspomat. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan nomor registrasi kendaraan tersebut dipinjam pakaikan kepada Kolonel CPM Purnawirawan Bagus Heru Sucahyo. Jadi peminjamannya mulai tahun 2017 sampai dengan saat ini atas permohonan dari yang bersangkutan. Perlu diketahui, bagi para purnawirawan polisi militer masih diberikan izin pinjam pakai nomor registrasi untuk digunakan dalam batas waktu dan kapasitas tertentu, tetapi tidak boleh digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Jadi dengan penjelasan dari polisi militer TNI Angkatan Darat tadi jelas terjadi penyimpangan. Nah, bagaimana poin berikutnya? Jadi pada poin kedua ini tidak terlalu prinsip, yakni soal polisi militer mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ikut menjaga citra TNI seperti saudara Vincent dan saudara Rohman. Ini wartawan yang sehari-hari bekerja di sotardugannews.com. Nah, yang kedua, yang ketiga, saudara Suherman Winata alias Ahon sudah dimintai keterangan. Dan kendaraan Fortuner plat dinas nomor registrasi tersebut dengan warna hijau Army serta plat nomor registrasi sudah diamankan. Terhadap Kolonel CPM Purnawirawan Bagus Heru Sucahyo, karena berdomisili di Bandung, yang bersangkutan menyanggupi akan hadir pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 untuk dimintai keterangan serta memperlihatkan kelengkapan surat kendaraan berupa BPKB dan STNK. Nah, yang keempat, apabila nanti dari semua hasil penyelidikan didapatkan satu bukti awal pelanggaran hukum, akan diproses dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Jelas sebenarnya duduk persoalannya dari penjelasan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Dodi Wijanarko disebutkan bahwa kendaraan tersebut digunakan oleh Ahon secara ilegal karena yang resmi yang berhak menggunakan kendaraan itu adalah Kolonel CPM Purnawirawan Bagus Heru Sucahyo. Bagaimana kemudian kendaraan itu bisa digunakan oleh Ahon, ini tentu kita tunggu perkembangannya, karena kita tunggu tanggal 5 penjelasannya seperti apa. Dan kalau kita amati di beberapa media sosial, ternyata memang Ahon ini cukup bangga sekali dengan kendaraan dinas militernya. Karena ada foto-foto Ahon yang dengan masker bersama seorang temannya berpose di depan mobil dinas militer ini. Dan nomornya persis sama seperti yang kemarin dia gunakan. Kasus-kasus semacam ini kalau tidak diusut serius, tidak ditangani serius secara transparan, tentu saja akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya TNI Angkatan Darat semakin menurun. Bisa jadi mereka beranggapan bahwa inilah bukti-bukti yang dikatakan oleh Kolonel Rahmat Suhaji, Kolonel TNI Angkatan Laut, yang menyebut bahwa Cukong sudah mengendalikan para pimpinan TNI. Kita tunggu saja bagaimana hasil selanjutnya. Apakah proses ini akan bergulir karena hukum? Karena tadi disebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan diambil langkah-langkah itu. Atau kemudian kasus ini akan dipeti eskan begitu saja, menunggu publik untuk lupa, karena bagaimanapun juga saat ini banyak sekali kasus-kasus bermunculan. Jadi satu kasus muncul, kasus lain yang lebih besar muncul, sehingga orang lupa dengan kasus Ahon ini. Dan kembali sebenarnya banyak sekali kalau kita melihat di jalan-jalan orang yang menggunakan kendaraan militer tetapi profilnya tidak matching, tetapi kita tentu saja tidak bisa
kemudian prasangka seperti itu sampai kemudian dibuktikan bahwa mereka memang menggunakan kendaraan itu secara tidak sah. Saya Herzbun Arif, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.